Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ProNutiva adalah konsep program dari UPL yang memadukan pengendalian hama dan penyakit dengan biosolution yang tujuannya untuk memberikan solusi atas kebutuhan petani saat ini. ProNutiva program ini menjawab kebutuhan tanaman dari keseluruhan siklus hidupnya. Dapat juga pada fase khusus seperti masa vegetatif atau kita sebut padi pro, masa generatif kita sebut padi sure, dan masa pematangan kita sebut padi max. Rekomendasi program ProNutiva di Indonesia sebagai berikut. Masalah pertama yang muncul saat menanam padi adalah gulma. Oleh karena itu, kami merekomendasi pada 0 sampai 3 hari setelah tanam menyemprotkan Eros Gold dengan dosis 1 sampai 2 kg per hektar. Apabila terlambat menyiam atau menyemprotkan herbisida, maka semprotkanlah Riceback 400 SC dengan dosis 200 ml per hektar pada 10 sampai 14 hari setelah tanam. Untuk melindungi tanaman dari serangan penggerek batang, semprotkan Tekam atau Dimpo. Dan untuk mendapatkan performance tanaman yang bagus, tambahkan Macarena dalam penyemprotan tersebut. Selain itu, untuk menjaga agar tanah sehat, UPL mempunyai program Savilizer, yaitu mencampurkan SAF 75WP dengan pupuk, sehingga perakaran tanaman menjadi sehat dan aman dari penyakit. Pada 14 hari setelah tanam ini, apabila ada serangan wereng, dapat ditambahkan dengan Buprolor. Selanjutnya pada 21 hari setelah tanam, biasanya muncul pelipat daun, dan ini bagus disemprotkan dengan foskormit. Dan untuk menjaga penyakitnya, disemprotkan Manik 62,5 WP 2 gram per liter, di mana ini berfungsi sebagai perlindungan tanaman dan sebagai booster padi. Apabila muncul gejala kresek, bisa disemprotkan dengan Novicur. Berikut ini adalah hasil demo perbandingan antara padi yang menggunakan konsep ProNutiva dan yang tidak. 3 perlakuan tadi sampai umur 28 hari kita sebut padi pro. Pada umur padi 35 sampai 55 hari setelah tanam, perlindungannya bisa menggunakan fungisida Kogar dan insektisida Dimpo. Dan untuk performan tanaman bisa ditambahkan Gaenexa atau Macarena. Bila ada serangan blast, semprotkan Samar 75 WP. Periode ini kita sebut padi sure. Masa setelah 55 hari setelah tanam, kita sebut padi max. Pada masa pematangan bulir ini, kita semprotkan Kogar. Dan untuk lebih bagusnya ditambahkan Gaenexa. Bisa juga Kogar diganti dengan Tridium. Untuk pengendalian walang sangit, bisa dengan Unimetrin atau Foskormit 18 EC. Inilah hasil-hasil demo ProNutiva dibandingkan dengan Farmer Practice. Terlihat jelas perbedaannya dari pertumbuhan, dari hijaunya tanaman, dari berat bulir, dari jumlah anakan, semuanya
lebih bagus menggunakan konsep atau program ProNutiva. Berikut hasil testimoni petani yang kami kumpulkan di lapangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustagin, alamat Mandala Sari 1. Pekerjaan saya tani, Pak. Umur 55. Umur 55. Oke, Bapak Mustangin, saya harus terjemahin Pak, mohon maaf nggak apa-apa ya. Good morning everyone in Japan, in India, Myanmar, Philippines, Cambodia, and all Southeast Asia countries, and also from South Korea and Japan. We would like to welcome, this is Pak Mustangin. He is a key farmer from Lampung Timur, and he has been applied ProNutiva program for one season, complete one season, and he will give to us a testimonial about his experience apply ProNutiva program in a whole one season. Pak, boleh tahu tanaman padinya apa, Pak? Varietasnya? Bapak sekalian, bahwa pada tahun yang lalu kami didatangi oleh para Mas Joko, yaitu dari perusahaan PL yang kebetulan ketemu dengan saya di sawah. Alhamdulillah, omong, dia menawarkan obat yang maksudnya itu menjemput dengan saya. Tanaman padi saya yaitu barista jerak Melati, Pak, Cimelati. Ya, itu kebetulan pada waktu itu saya baru tanam 2 hari, kemudian dia mengarahkan menjemput yang namanya Eros Gold. Hasilnya? Alhamdulillah, sampai panen saya pun satu kali pun nggak pernah mencabut yang namanya rumput. Oke. Itu yang Sip, tepuk tangan dulu buat Pak Mustangin. Ini mohon maaf Pak, nanti saya tanya sebagian-sebagian. Bapak Mustangin nanam padinya Melati ya, sudah pakai Eros Gold. Dosisnya 1 tangki dikasih 100 gram sebungkus ya Pak. Dan alhamdulillah dari awal tanam sampai panen tidak matur lagi ya. Itu pernyataan dari Pak Mustangin. So Pak Mustangin has told us that he using Eros Gold 100 grams per 16 liter or equal with 1 tank, and he applied only once at 5 days after planting, and the result is there is no weedings, yeah, because no grass, no seeds, and also no weeds comes out from his land, and only using Eros Gold to control all kind of weeds in his land. And also the rice not stress, still greens and grow healthier than control. That Pak Mustangin said about his experience last season. Setelah itu pakai apa lagi Pak? terus saya perubahan aplikasi pertama Pakai pupuk yang namanya SAP, yaitu sekitar umur 12 hari. 12 hari. Hasilnya? Alhamdulillah kelihatan bagus. Kemudian kedua kalinya saya juga Pakai SAP kembali di pemupukan kedua. Anakan berapa Pak? alhamdulillah sampai hampir 30-an. Kalau yang nggak pakai? Cuma 17, 18. Nah, bapak-bapak, kemudian beliau pakai yang namanya SAF, ya. SAF itu adalah produk kita untuk imunisasi dicampur dengan pupuk, Pak. Usia 12 hari, kebetulan Pak Mustangin sudah aplikasi pupuk pertama. Dicampur dengan SAF, kemudian ditambah lagi pemupukan kedua, Pak. Dicampur lagi dengan SAF, hasilnya anakannya lebih banyak. Kalau nggak pakai itu anakannya 18. Kalau pakai itu sampai 30. Artinya ada selisih 12 anakan lebih banyak, Pak. Rata-rata ya, Pak ya. So Pak Mustangin has applied SAF using with stabilizer mixed with fertilizer on 2 times of application. First time using SAF on 12 days after planting, and also 28 for the second application, ya. 28 days after planting, and the result is tillering is more better, almost more than 30, and farmer practice or control the tillers only 18, so the gap is 12 tillers
between Pro Nutiva program and farmer practice. Setelah itu boleh Pak lanjut lagi setelah pakai SAF, pakai apa lagi nih Pak? Untuk masalah penyakit hawanya saya pakai ini info sama kontak. Info sama Itu kontak juga aplikasi untuk orang untuk orang ya. untuk orang Orang sama ulat pakai kontak kemudian komite kemudian udah tidak oke. Pas komit dipakai Pak. pakai Pas komit untuk menggerak batang ya sudah hasilnya bagus. bagus. Oke. Kemudian beliau bilang bahwa beliau menggunakan dimpong ya itu untuk serangan penggerek batang yang awal Pak, gejala awal penggerek batang. Kalau sudah besar pakai poskormit ya Pak, pakai poskormit itu sekaligus untuk mengendalikan yang namanya pelipat daun, betul Pak? Plus werem Pak, seperti yang sudah saya jelaskan di lahan ya. Jadi kalau untuk penggerek batang dan werem Bapak pakai poskormit atau pakai dimpong untuk awal gejala serangan ya Pak ya. Itu hasilnya juga alhamdulillah gimana Pak? Bagus ya. Pak Mustangin said he using Dimpo for the early stage of rice to control rice stem borer and continue with postcormit to control stem borer on generative stage. And the result is there is no stem borer on his rice and the yield also increase. Setelah itu pakai apa lagi Pak? Kemudian saya pakai susunya pakai sama Samar, lambat. Kogar, Aku jadi 2 kali waktu gunting muda gunting muda, sama mulai keluar malai. 1-2. Hasilnya berapa ton Pak? Kalau selisihan saya kan yang direpot cuma perbaikan sebagai yang kita didepot yang kita tidak yang didepot hasil panen 11 kintal 35 kilo 11 kintal. 35 kilo yang tidak didepot 7 kintal 60. Oke. Ini ada yang bagus lagi Pak. Pak Mustangin pakai yang namanya samar untuk blast Pak. Ya, karena musim seperti ini kan muncul blast. Pak Mustangin pakai yang namanya samar itu untuk mengendalikan blast atau patah leher. Kemudian ketika padinya mulai bunting, nah ini pakainya kogar Pak. Agar apa? Agar gabahnya bening, agar gabahnya berat. Namanya kogar Pak, ya, agar gabahnya bening dan berat. Kalau kami sebutnya gabah ningrat Pak. Ya, alhamdulillah hasil aplikasi kogar Pak, berdasarkan pengalaman Pak Mustangin ini, yang gak pakai kogar itu hanya 7 kintal ya Pak. Hanya 7 kintal berapa? 7 kintal 60 kilo Pak. Sementara yang aplikasi kogar ya 2 kali aplikasi itu menghasilkan 11 kintal 35 kilo Pak. Selisihnya gede nih. Yang nggak pakai 7 kintal 60 kilo, yang pakai kogar 11 kintal 35 kilo. Selisihnya hampir 4 kintalan ya. Selisihnya hampir 4 kintal. Bayangkan kalau Bapak punya lahan 2 hektar, 3 hektar Pak. Maka produktivitasnya atau hasil panennya akan lebih tinggi. Betul ya Pak ya? Nah kebetulan beliau, saya lahannya sepetak, gak banyak, tapi selisihnya sampai 4 kintal. 4 kintal kali 4.000, udah jutaan juga Pak. Betul ya? Hanya dengan aplikasi yang satu pakai kogar, yang satu gak pakai kogar. Ya. Based on Pak Mustangin experience, he use samar to control blast and also Pyrrhicularia oryzae on his plant. And to increase the yield on rice, he applied kogar 2 times at Primordia and also 72 days after planting to result better grains and also increasement on yields. He said to us that the control only only get yield 700 kg and 700 kg, but after using kogar he can get a better yield, almost 400 kg higher than before. So it means the productivity on his land is better and also higher, and also the grains in high quality. It's Pak Mustangin said to us and shared to us about his experience
about Pro Nutiva program last season. Mungkin ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Saya kira jelas ya, kecuali bahasa Inggrisnya Pak, nggak usah ditanyain. Sama saya juga agak susah Pak, apalagi ngomong bahasa Jepang nih. Ya. Pak, luasnya tadi satu petak berapa? Luasnya berapa Pak? Kalau 4 hektar itu kan 2.500. 2.500 dibagi dua. 1.000 Oh, bagi Cuma dua. 1.000 meteran Pak. 1250 meter persegi. Ya, betul. Selisihnya 4 kintal. Ya, quarter hektar. Quarter hectare. So Pak Mustangin land only quarter hectares and divided into 2 plots. First plot only 1,200 meter square. Using Pro Nutiva program, and the result is 1.1 ton of rice, and the control only result 0.7 tons per 1,250 meters. So the gap 400 kg for each plot. Jadi 1/8. 1/8 Oh ya, 1/8 hektar. Ya. Oke, ada yang ditanyakan Bapak-bapak? Cukup ya. Karena nanti yang nanya bukan saya, Pak. Yang nanya bos saya dari Jepang nanya ke Bapak. Siap nggak? Pakai bahasa Jepang, Pak? Ya, siap ya? Bapak balas pakai bahasa Jawa aja. Oke, Pak Mustangin, tepuk tangan untuk Pak Mustangin. Sudah lihat perbandingan yang pakai Pro Nutiva program dengan yang kebiasaan petani. Nah, menurut Bapak bagaimana? Tolong sebutin nama dan umur. Nama saya Julaidi, usia saya 50 tahun. So, this is Pak Julaini. His age is 50 years old. Sekarang nanam padi berapa luas, Pak? Berapa meter? Kalau Berapa hektar? luas, 2 hektar. So, he has a rice field ya, now 2 hectares in Mandala Sari. Boleh Pak cerita tadi lihat Pro Nutiva program dengan yang sebelahnya kontrol seperti apa Pak? Pelan-pelan aja. Jadi kalau yang saya lihat tadi yang dijelasin sama sampean itu tadi kalau menurut saya banyak perbedaan yang ada Pro dan yang pelabuhan yang biasa aja. Ini bedanya jauh benar karena apa? Kalau yang pelabuhan dari produk UPL, jadi yang kami Nutiva ini dari anakan aja udah beda, dan itu tadi saya lihat itu di kalau bahasa kami kena kuno Pak ya, kena kengket ini terlihat dia naik gitu loh Pak. Dan tapi akan tetapi untuk yang di perlakuan biasa, petani yang biasa di sini itu tetap aja dia mentek kan gitu. Terus satu itu, kedua kalinya untuk hubungannya ini beda jauh Pak antara yang perlakuan dan yang tidak perlakuan. Kalau yang perlakuan ini saya lihat ini sangat bersih sekali. Jadi kalau yang ada yang nggak perlakuan ini ya, semua jajar bawah dengan gang itu ada semua itu. Okay, yeah. So Pak Julaini said to me that on Pro Nutiva plot you see a lot of difference and significant result has been shown on Pro Nutiva plot. First, he said that there is no weeds on Pro Nutiva plot, but the other land, farmer practice plot, there is a lot of weeds comes out. And the second, he told to us that there is more tiller, more tiller on Pro Nutiva plot than farmer practice. And the third is the growth of the plants. On Pro Nutiva plot, we saw that the plant is higher and tall than farmer practice. In this area, farmers or Pak Julaini said it because mantek, it means stagnancy or stagnant on growth, on plant growth. But Pro Nutiva plot has shown that it is better and also can increase growth of the plant. Apalagi Pak selain itu? Jadi kalau menurut saya pribadi nih Pak ya, jadi biarpun petani kami ini sudah banyak kenal teknologi Pak, banyak produk yang sudah masuk. Nah ini kami harapkan dari UPL ini bisa mengawal setiap musimnya. Ini yang kami harapkan Pak. Kenapa? Di sini
nggak hanya petani padi aja Pak. Salah satunya ada mulai yang sudah masuk di waktu ini salah satunya. Ini mohon nanti untuk tawalannya untuk bagi yang di lapangan khususnya kalkulator. Jadi tolonglah yang musuhnya ditolak. Jadi biar kami ini untuk penerapan produk ini biar benar-benar dari awal sampai akhir ini biar kami rasakan. Oke, terima kasih. So, Pak Julaini and also the farmers in Mandalasari said that he very excited with ProNutiva program and willing to use it, in this area. He said also he wants UPL people also supervise and control for each season, because in Mandalasari there is another crops, there is vegetable also planted by the farmers in this area. So he and his farmers, another farmers, also curious and also willing to use UPL product to be used in another crops from paddy and also vegetable. Anything else, Paulo? Do you have any question? Selamat siang, perkenalkan saya Joko Setiawan, SP untuk wilayah Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya bersama Bapak Haryanto. Beliau adalah petani pemilik lahan yang telah mengikuti program ProNutiva dari UPL. Beliau berdomisili di Desa Totoharjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pada Bapak Haryanto, apa kesan dan pesan Bapak setelah mengikuti program ProNutiva, Pak? Saya selaku petani merasa puas dengan adanya program ProNutiva ini. Sangat puas, Pak ya. Pesan Bapak pada petani lainnya apa, Pak? Ya, mudah-mudahan petani-petani yang lain bisa mengikuti program ProNutiva ini agar peningkatan hasil padi kita ini lebih bagus. Apa yang Bapak sukai mengenai program ProNutiva, Pak? Yang saya sukai dari program ProNutiva atau dengan menggunakan produk UPL ini, yang jelas kami merasa puas tadi, tanahnya lebih banyak. Tanaman lebih banyak. Terus padi kelihatan sehat, bulir-bulir padi lebih mengkilat, warnanya lebih jernih dan berinas, sehingganya bobotnya mungkin agak meningkat. Berapa hasil panen tahun kemarin, Pak, sebelum mengikuti program ProNutiva, dan berapa hasil panen tahun ini setelah mengikuti program ProNutiva, Pak? Yang jelas setelah saya mengikuti program ProNutiva ini dan menggunakan produk UPL ada peningkatan. Ada peningkatan. Karena sebelumnya sebelum mengenal produk UPL ini saya lahan 0,5 hektar. Tahun lalu saya mendapatkan 3 ton 2 kintal. 3 ton 2 kintal tahun kemarin, Pak ya? Tahun kemarin. Setelah saya menggunakan produk UPL ini dan mengikuti program ProNutiva ini ada peningkatan. Saat ini saya mendapatkan hasil atau peningkatan kami menjadi 4 ton 1 kintal untuk tahun ini. 4 ton 1 kintal untuk tahun ini, Pak. Tahun ini Berarti ada kenaikan sekitar 30%, Pak ya? lebih kurang sekitar 30% dari tahun yang lalu. Tahun yang kemarin. Jadi itu pada Bapak Haryanto, terima kasih telah mengikuti wawancara dari PT UPL, dan semoga ke depan di Desa Totoharjo khususnya dan di Kecamatan Purbolinggo program ProNutiva dari UPL dapat diikuti oleh petani lainnya. UPL, Pak. Oke. Terima kasih sudah menonton. Salam pakartanisukses.com.